Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Madi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial tentang STB OpenWRT, yang pada kali ini kita akan coba meng-backup sebuah firmware yang kita install di dalam sebuah micro SD di dalam STB OpenWRT. Tujuan backup ini banyak ya teman-teman. Bisa jadi kita akan membackup firmware yang setelah kita modifikasi dengan sedemikian rupa, belepotan, atau sesuai dengan kebutuhan kita untuk project-project tertentu. Jadi saya akan contohnya ini adalah STB OpenWRT HG680H. Ini saya beli di marketplace hijau dengan harga 175.000, dan sekarang STB ini saya gunakan sebagai router di rumah, dimana sumber internet berasal dari IndiHome, terus ini masuk melalui ETH0 atau Ethernet, LAN Ethernet, dan bisa keluar melalui USB 2 atau ETH1 melalui USB 2 LAN. Dan penyebaran WiFi saya gunakan WiFi internal, jadi saya tidak menggunakan extend access point karena ini kebutuhan rumah, jadi saya bisa tidak memerlukan itu. Jadi karena mungkin kliennya hanya mentok 5-6, itu juga rekan-rekan teman-teman saya, jadi tidak untuk kebutuhan komersil. Jadi saya pikir WiFi internal ini sudah cukup karena range-nya nggak terlalu jauh, mungkin maksimal 10 meter ya dari titik routernya gitu teman-teman. Jadi STB ini saya install Mudra WRT dari Bank Maisil, dan sudah saya beberapa customisasi seperti perubahan konfigurasi port LAN-nya dan WiFi internal sebagai akses point-nya, yang awalnya sebagai ya bridge saja gitu, tapi sekarang saya bisa mengaksesnya melalui public portalnya dengan free radius melalui WiFi internal. Nah, sekarang saya ingin membackup si STB ini, firmware-nya yang ada di sini teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai saya backup cadangan, karena mungkin saya akan coba project lainnya dengan menggunakan STB ini, dan backup itu nanti kayaknya akan saya share karena ada rekan-rekan kita di subscriber ya di kolom komentar, Bang, gimana caranya merubah konfigurasinya, saya gagal dan mungkin harus burning ulang. Jadi ya sudah, ini saya sudah customisasi sedemikian rupa, dan harapannya bisa langsung digunakan firmware-nya dari Bank Maisil. Tetap saya tidak merubah Mudra WRT-nya, cuma saya customisasi beberapa customisasi yang saya butuhkan gitu teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan coba share bagaimana cara membackup firmware tersebut menggunakan software yang ada di komputer. Nah gitu teman-teman. Jadi ini saya akan matikan, terus saya akan ambil SD card-nya dan langsung kita ke komputernya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di komputer, tepatnya laptop ya. Di belakang mungkin ada cahaya, itu adalah monitor dari server saya. Jadi ini adalah STB-nya teman-teman. Nah sekarang saya akan coba matikan dulu STB ini. Pertama saya akan hubungkan melalui internetnya dulu. Ini saya akan coba. Oke, saya akan ganti si internetnya masuk ke dalam Permadi WRT. Nah itu teman-teman. Oke, saya akan coba terhubung ke Permadi WRT. Saya akan open browser and connect. Nah ini saya akan coba masuk, apakah masih bisa nggak ya. Saya kemarin buat vouchernya admin. Nah ini bisa kita skip, kita langsung ke admin CLI nya. Nah ini teman-teman, kok masih bisa vouchernya teman-teman. Kita masuk, passwordnya root juga, ini saya sudah ganti ya teman-teman.
Oke, sekarang saya akan tunjukkan beberapa fitur lagi kustomisasi yang saya gunakan untuk si STB ini. Jadi pertama ada WhatsApp ini teman-teman. Jadi WhatsApp ini sudah saya install, tinggal teman-teman masukkan nomor teleponnya. Ada video juga lengkap saya sudah buatkan. Selanjutnya di bagian network itu di interface teman-teman. Nah ini saya sudah ubah sedemikian rupa, jadi banyak perubahan yang saya gunakan. Ini cukup lama teman-teman, karena kayaknya ini sudah terlalu berat jalannya si STB ini. Oke, ini intinya saya sudah ubah di bagian konfigurasi si port LAN-nya. Nah teman-teman mungkin bisa lihat di sini secara default awalnya internet masuk itu melalui USB to LAN. Nah, ini teman-teman sorry, dan keluar melalui ETH1 atau Ethernet. Dan WiFi internal itu tidak digunakan sebagai share dari free radiusnya, tapi saya akan ubah gitu teman-teman. Hanya itu saja sebenarnya, tapi cukup membantu untuk teman-teman yang ingin melakukan atau menginstal firmware ini. Sekarang ini cukup oke. Selanjutnya saya langsung matikan saja ke shutdown. Oke, shutdown teman-teman, untuk shutdown si routernya. Oke, sepertinya sudah mati. Nah kalau sudah mati, kita cek dulu, pastikan benar-benar mati teman-teman. Oke, masih terbaca Permadi WRT, berarti belum mati. Kita tunggu. Masih terbaca. Apakah masih bisa? Kita coba shutdown lagi. Oke, sepertinya udah terputus ya teman-teman. Kita langsung disconnect saja, ini sepertinya sudah. Nah kalau sudah teman-teman, kita tinggal ambil SD card-nya yang ada di sini, tekan saja. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan firmware ini, saya sarankan minimal menggunakan 8 GB ya teman-teman. Itu udah minimal 8 GB. Terus teman-teman siapkan juga si ini card reader, tinggal masukkan teman-teman, tinggal colokkan, dan kita akan langsung eksekusi. Oke, kita colokkan ke komputer. Ini saya akan coba hubungkan ke komputer. Oke, sudah terdengar itu ada notifikasi. Nah teman-teman bisa ini nggak terbaca ya. Nah oke teman-teman, bisa terlihat ada namanya boot di local disk kalau di sini ya, terbaca di komputer saya. Selanjutnya saya akan coba backup firmware-nya dengan sebuah software bernama Win32. Oke, Win32 Disk Manager sebenarnya namanya. Nah ini teman-teman, tinggal kita buka. Oke, yes, kita tunggu ya. Nah ini sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, sebentar saya nyari charger, ini laptopnya mau mati. Oke, kalau sudah terbuka pastikan device-nya itu terarah ke disk A. Seharusnya dia otomatis teman-teman kalau kita hanya punya satu yang terhubung ke komputer. Nah ini teman-teman masukkan image filenya, kita klik. Saya akan masukkan ke dalam ini, saya hapus dulu ini yang lama. Oke, saya akan masukkan ke dalam desktop aja yang itu yang enak, nggak terlalu banyak file ya di sini. Itu saya kasih nama misal Mutiara WRT modif by Permadi
Mungkin kalau ini nama wifi saya, ini aja lah ya. Mutiara WRT modif by Permadi WRT dalam kurung free radius, karena ini bisa menggunakan radius ya. Free radius. Oke. Terus tambahkan image-nya dot, ini teman-teman, tambahkan ini dot img. Semoga terlihat. Oke, tinggal open teman-teman. Oke, read only, pastikan ini read only allocated partition. Oke. Nah, ini height-nya non aja, biar aja. Hash-nya nggak perlu di enskripsi. Nah, teman-teman tinggal klik read. Nah, ini teman-teman, si komputer itu akan membackup semua yang ada di disk kita, kartu SD kita, untuk di backup. Dan ini kita bisa tulis ulang di disk-disk yang lain dengan backupan yang telah kita punya. Jadi langsung kita mungkin punya proyekan yang sering gonta-ganti dan sudah oke, itu kita bisa simpan si modifnya itu di dalam sebuah folder backup.img. Nanti kita bisa burning ulang dan kita bisa gunakan teman-teman. Oke, ini tinggal tunggu saja, cukup cepat. Ini lagi-lagi tergantung speed dari SD card kita. Ini saya sarankan menggunakan yang tingkat versi 10 gitu SD cardnya. Terus ya nge-backupnya ini saya menggunakan komputer yang menggunakan SSD, jadi cukup cepat walaupun tidak cepat banget. Oke teman-teman, kita tunggu. Nah teman-teman, kalau sadar di pojok sini sudah ada filenya teman-teman. Ini sudah ada filenya, dan nanti kita akan masukkan ke dalam RAR. Kenapa? Karena kita akan share. Kalau kita share terlalu besar, cukup itu ya, cukup cukup berat nanti di dalam partisinya. Oke, sekarang kita masuk ke desktop. Mana desktop, dan teman-teman akan melihat ada file bernama Mutiara WRT modif by Permadi WRT free radius. Nah, ini filenya kurang lebih 1,3 giga teman-teman. Ini ya cukup besar untuk sebuah firmware, maka dari itu teman-teman minimal untuk menggunakan firmware ini itu kita harus minimal 8 giga lah. Nah, sekarang saya akan masukkan ke dalam WinRAR. Kita akan kompres filenya, add to, kita menggunakan RAR aja ya, add to Mutiara WRT free radius RAR. Oke. Bisa begini, atau nanti saya akan tambahkan juga bisa ya. Ini langsung aja Mutiara WRT modif by Permadi WRT.rar. Oke, kita akan kompres, jebret lagi. Oke, kita tunggu, dia akan mengkompres file yang ada di Mutiara WRT. Oke teman-teman, ini mungkin kita akan mainin mas. Kalau teman-teman penasaran apa sih yang ada di dalam boot tadi, file boot ini, kita klik saja teman-teman, bisa dibuka kok. Nah ini dia, ini adalah file bootnya. Saya nggak terlalu ngerti teman-teman, karena saya bukan yang belajar tentang sistem operasi, jadi ya cukup hanya menggunakan saja lah. Seperti teman-teman Bang Riri, Bang Helmi, ataupun Bang Maizil yang share sistem operasi ke kita gini, kita hanya menggunakan dan memodifikasi, namun tetap jangan pernah mengklaim itu milik kita, makanya kecuali modifikasinya cukup ekstrim ya, karena ini open source, jadi ya sudah, kita bisa menggunakan dan kita manfaatkan sebermanfaat mungkin. Oke, kini kita tunggu sudah 26%. Kita coba berapa sih file kompresinya yang didapat dari 1,3 giga sistem operasi yang telah kita kompres. Ini sudah selesai nih, kita bisa exit teman-teman. Nah ini cukup lama juga. Mutiara WRT modif by Permadi WRT free radius. Nanti firmware ini saya akan bagikan teman-teman, saya akan bagikan di kolom di Terabox. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan Mutiara WRT dengan konfigurasi yang telah saya buat, nanti bisa download saja secara gratis teman-teman.
Untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini bisa, alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan 500 subscriber teman-teman, dan teman-teman bisa sawer kalau ingin nyawer dengan cara donasi di Super Thanks itu sangat membantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat. Oke, ini sudah 67%, masih terus berjalan. Sepertinya cukup berat ya, karena saya juga recording jadi kipas komputer saya cukup, atau laptop saya cukup kasar suaranya. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan ini hasilnya adalah 358, cukup tinggi, hampir 4 kali lipatnya teman-teman, 4 kali lipat file yang terkompresinya. Jadi sisa sekitar 350 MB dari 1,8 GB. Nah, cukup menghemat bandwidth dan juga partisi atau kapasitas teman-teman. Oke, mungkin sekian ya teman-teman cara untuk membackup sebuah sistem operasi, dalam hal ini OpenWRT dari Bank Mahizir, Mutiara WRT, dengan beberapa konfigurasi yang telah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, itu tadi video singkat tutorial cara membackup sebuah firmware Mutiara WRT teman-teman. Nah, ini dia firmware-nya, STB-nya, dengan bantuan SD card dan juga sebuah aplikasi Win32 Disk Manager. Nah, ini teman-teman, firmware yang ada di dalam SD card ini sekarang saya sudah backup, dan nanti saya akan share firmware yang telah saya modifikasi sesuai kebutuhan seperti di video-video sebelumnya untuk rekan-rekan semua. Oke, mungkin saya rasa cukup teman-teman untuk video tutorial kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan komen jika teman-teman menyukai video ini, dan juga ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan. Terus teman-teman mau ngapresiasi channel ini bisa dengan cara Super Thanks. Teman-teman bisa coba, alhamdulillah karena kita sudah mendapatkan lebih dari 500 subscriber, dan itu pencapaian luar biasa bagi saya untuk channel yang tutorial seperti ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya rasa cukup untuk teman-teman. Terima kasih, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.